Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Bimbingan Belajar Pak Amir Tutor. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya UTBK. Apa itu UTBK? UTBK adalah singkatan dari Ujian Tertulis Berbasis Komputer. Ini adalah bagian dari UKP PPG ya. UKP PPG bagian dari itu Bapak Ibu ya. Jadi UTBK itu adalah bagian dari UKP PPG ya. UKP PPG itu akan dilaksanakan kapan? Nah, itu nanti kita lihat jadwalnya Bapak Ibu ya. Jadwalnya akan kita lihat nanti jadwalnya ada. Ya, UTBK Bapak Ibu itu terdiri dari yang namanya ya, terdiri dari yang namanya soal PCK dan soal SJT Bapak Ibu ya. Terdiri dari yang namanya soal PCK dan soal SJT ya. Soal PCK nanti Bapak Ibu itu adalah pedagogi konten knowledge ya. Pedagogi konten knowledge, sedangkan soal SJT adalah situasional judgment test seperti tes P3K kemarin ada situasional judgment test atau observasi ya, observasi lah. Jadi soal ambil sikap lah ya. Soal ambil sikap. Jadi sikap mana yang baik itu yang kita perlu ambil dia pakai poin. Sedangkan soal PCK itu adalah soal tentang yang namanya kemampuan kita memahami pedagogi ya, pedagogi content knowledge. Content knowledge berarti berkaitan dengan yang namanya ini ya Pak Ibu ya, yang namanya materi Bapak Ibu. Ini biologi itu berarti kontennya tentang biologi, fisika tentang fisika, guru kelas tentang guru kelas, TK tentang TK, BK tentang BK itu namanya konten. Konten knowledge pedagoginya berkaitan dengan materi atau jurusan Bapak Ibu. Jadi ini soal yang gampang itu adalah soal yang namanya SJT. Tapi PCK juga gampang kalau paham RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu buat itu dipahami maka soalnya dari situ semua di tujuan pembelajaran, penilaian ya, baru dan lain sebagainya lah tentang yang namanya PCK itu berkaitan dengan modul ajar lah atau namanya model pembelajaran dan lain sebagainya. Baru soal terakhir nanti Bapak Ibu di UTBK-nya adalah soal studi kasus ya, studi kasus. Sekali lagi UTBK adalah bagian dari UKP PPG ya, ini dia. Jadwal penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu ini jadwalnya masih belum upgrade Bapak Ibu ya. Kenapa belum ada di sini? Kapan jadwal UTBK dan UKIN-nya? Belum ada jadwal UTBK dan UKIN-nya. Oke. Intinya pendaftaran UKP PPG itu tanggal 7 sampai 19 Juli. Ini belum lagi upgrade. Sedangkan ada beberapa yang dapat di Gmail-nya yang member ya, sampaikan ke saya. Ini dapat dari langsung juga dari website panitianya ya atau nama Gmail dari panitianya. Ini sudah, tinggal kita nunggu sinkron di webnya apakah tanggal 7 atau tanggal 26 Agustus atau ujiannya UKPPG-nya itu sampai tanggal September. Ini kelamaan ya, tapi mungkin saja di awal Agustus sudah melakukan UTBK dan UKIN-nya, tapi kita tunggu aja di webnya apakah sudah ada jadwalnya 5 6 ini untuk UTBK dan UKIN-nya itu belum ada Pak Ibu ya. Jadi kita sampai sini aja. Intinya daftar nanti tanggal 7 sampai 19 Juli. Tinggal buka nanti webnya saja. Karena ini pembelajaran platform ruang GTK-nya sampai 18 Juli Bapak Ibu. Mungkin setelah ini baru bisa daftar. Atau kita tunggu sajalah. Apakah bisa daftar dari tanggal 7 sampai 19. Kita lihat saja nanti. Oke, ini dari Gmail. Oke, bagi yang sudah hijau nanti Bapak Ibu ya. Ini yang bagi yang sudah hijau. Ya, selamat ya. Kenapa? Karena ini kadang-kadang pemeriksanya itu berlainan. Ada yang fleksibel, ada yang sistemnya juga aneh-aneh ya Pak Ibu. Ada ini kan, ini member-member nih hanya ganti modul saja, hanya tambah-tambah foto saja ya. Ganti nama dan foto-foto saja sudah langsung tiga-tiganya divalidasi ya. Ini juga ngeplek Pak punya jenengan tanpa dokumentasi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini juga tanpa dokumentasi. Semuanya validasi atau selesai. Jadi ada yang mudah, ada juga yang sulit ya. Jadi mungkin pemeriksanya lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu perbaikan terus-menerus nanti akhirnya valid. Tidak ada ya, tidak ada satupun ya, tidak ada satupun guru yang tidak valid di piloting 1, 2, dan 3 tahun 2024 di aksi nyatanya pasti valid semua. Jadi tinggal tunggu saja jadwal
validnya atau pasti pahit lah. Kalau dia ada perbaikan nanti perbaikannya mirip, ganti aja dengan yang lain. Atau kurang kata tambahin. Atau lagi yang ketiga itu dari nggak bisa baca dari Word PDF-nya, ubahlah dari Word itu ke PDF dengan aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, ditunggu saja, insya Allah pasti valid tiga-tiganya sampai bulan Juli ini pasti valid. Kalau perbaikan, Bapak Ibu tinggal kerja saja perbaikan. Boleh Pak, modul itu juga boleh, tinggal tambahin saja atau tambahin materinya dan lain sebagainya. Klik aja ganti, nanti ganti sebelah kanan tuh. Nanti diulang lagi nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu terus melakukan perbaikan. Nanti lama-kelamaan insya Allah valid ya. Oke, bagi yang sudah hijau nanti semuanya, nanti disarankan nanti adalah jangan daftar dulu, tapi mencoba dahulu tryout ya. Kapan tryoutnya Pak? Di Juli ya, di Juli nanti tryoutnya. Tinggal klik-klik saja, kemungkinan besar di Juli. Setelah Juli nanti mungkin tryoutnya bisa dibuka. Awal Juli lah atau tanggal-tanggal 7 mungkin sudah bisa dibuka tryoutnya. Jadi Anda bisa mengikuti ujian akhir UKPPG atau mencoba tryout terlebih dahulu. Dikasih pilihan, maka Bapak Ibu pilihlah mencoba tryout terlebih dahulu. Nanti mencoba tryout Bapak Ibu, nilainya akan tercantumkan langsung kalau sudah selesai. 35 soal PCK dan 15 soal SJT Bapak Ibu ya. Studi kasusnya nanti nggak bernilai ya. Jadi studi kasus itu tidak ada nilai. Jadi nilai poin tertinggi ini kalau PCK benarnya 1, salahnya 0. Maka 1 dikali 35 dapatnya 35 Bapak Ibu. Jadi poin tertinggi PCK adalah 35. Sedangkan SJT paling tinggi poin 5, paling rendah poin 1. Jadi SJT itu nilainya paling tinggi 5, paling rendah 1. 5 dikali 15 jadinya 75 Bapak Ibu ya. Nih, jadi 35 tambah 75 maka nilainya adalah 110 untuk nilai maksimal di UTBK-nya. Ujian tertulis berbasis komputer. UTBK tadi adalah bagian dari UKPPPG. UTBK sama UKIN. Oke, yang kita bahas adalah UTBK hari ini. UTBK adalah PCK, SJT, dan studi kasus Bapak Ibu ya. Oke, nanti soal studi kasusnya itu pasti aman semuanya. Nanti studi kasus itu tidak ada nilai, tapi nanti kalau perbaikan tinggal perbaikan itu gampang ya studi kasusnya. Yang susah adalah mencapai nilai nanti adalah minimal Pak Ibu mencapai nilai adalah 78 atau biasanya 80 maksimalnya apa minimalnya untuk lulus UTBK. Maka fokusnya nanti adalah di SJT karena SJT itu poinnya 5. 5 kali 15, 75. Maka mencapainya 80 itu mudah. Kalau PCK-nya benar 5 juga langsung mencapai nilai maksimalnya. Jadi pahami batas minimalnya adalah 80 untuk nilai UTBK-nya. Oke. Itu Pak Ibu ya UTBK tadi ya, PCK, SJT, dan studi kasusnya. Kapan Pak? Nanti pendaftarannya nanti tanggal 7 tadi sudah ada jadwalnya tanggal 7 sampai tanggal 19 Juli. Oke ya. Oke, itu ya udah paham ya untuk TBK. Oke, hari ini kita membahas tentang soal PCK. Saya akan tunjuk soal-soal PCK itu seperti ini, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu paham soal PCK itu seperti apa ya, seperti ini ya. Jangan ngasal ya kemana-mana soal-soal PCK itu. Soal PCK ya seperti ini. Cara menjawabnya ya kita harus benar-benar teliti atau paham yang namanya pedagogi. Oke, kita langsung ke soal PCK-nya nomor 1. Kita ganti warna dulu. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengolahan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah ini merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Ingat, pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilihlah jawaban yang benar dan memberi tanda centang checklist jawaban benar lebih dari satu. Berarti ini soal pilihan ganda kompleks. Kita memilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Jangan pilih satu. Lebih dari satu, pilihlah minimal dua, Bapak Ibu ya. Kita cari kata kuncinya adalah di sini berpusat pada peserta didik. Berarti carilah yang berpusat pada peserta didik. Nomor yang A. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah selesai, semua peserta didik meminta untuk mengumpulkan jawabannya. Oke, bagus ya.
Atau lagi yang B, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas ketiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi, misalkan soal diberikan setelah diskusi. Salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir guru memberikan penguatan materi. Ayo, saya ngambil dulu yang ini. Kenapa? Ini lebih berpusat kepada peserta didik. Karena kata kuncinya yang berpusat pada peserta didik. Saya ambil dulu yang ini nomor 2 ya. Ini masih ragu di sini. Guru menjelaskan rumus ulas ketiga, semua peserta didik diberi latihan. Ini tidak saya ambil ya. Kenapa? Guru menjelaskan karena ini pusatnya ke guru bukan ke siswa. Maka yang nomor 3 tidak saya ambil. Nomor yang 4. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi, lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi. Iya, ini sama dengan yang nomor 2 saya ambil. Oke. Karena diminta adalah berpusat pada peserta didik. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai bekerja berpasangan, salah satu seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Oke, apa bedanya dengan ini? Ini tidak ada presentasi, hanya diminta untuk misalnya soal yang diberikan setelah selesai dikumpulkan. Nah, saya nggak ngambil ini, saya ngambil yang berpusat pada peserta didik. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 2, 4, dan 5. Jadi diambil ya, di checklist sampai Ibu ya, di checklist nanti di ujiannya. Kalau jawabannya benar lebih dari 1, maka pilihlah minimal 2. Oke. Jawabannya adalah penyataan 2 dan 4 dan 5. Oke ya, kita ke soal PCK berikutnya nomor 2. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungannya adalah peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran dilakukan guru yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Berarti gampang. Carilah yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Apakah A? Kita tengok jawaban A, B, sampai E. Ini pilihan ganda biasa, tinggal pilih yang mana jawabannya. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang, lebar, serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume. Iya, sesuai dengan lingkungannya dan belajar volume balok. Maka yang A ini pasti jawabannya. Kita pilih dulu yang A. Apakah yang B? Guru menjelaskan cara menentukan volume balok. Ini kan berdasarkan sesuai lingkungan. Ngapain yang ini? Ini salahkan saja. Guru menampilkan slide presentasi. Ngapain? Karena sesuai kondisi. Guru mengajak peserta didik diskusi di kelas tentang soal-soal permukaan balok. Nggak nyambung. Yang diminta adalah volume. Guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video pemain renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang. Bagaimana ngitungnya? Yang minta adalah video permainan renang. Salahkan. Maka jawabannya adalah yang A. Sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan peserta didik. Maka yang A jawabannya. Oke. Nomor selanjutnya nomor 3. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah apa itu ICT? Information Communication Technology. Berarti cari jawabannya yang Information Communication Technology. Apakah A? Dan sesuaikan dengan apa yang diminta. Ini mempelajari tentang contoh hak dan kewajiban warga negara. Maka cari yang seperti itu. A. Gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak. B. Bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang ada di internet. Ini ICT juga ya, ICT. Tentang hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar ini tidak ya, ini buku ini. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan masyarakat, iya baik ya. Information Communication Technology ya. Buku cerita yang menjadi web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ini jawabannya ada yang namanya A, B, A, B, D, E ya. Yang cocok ya. Yang cocok yang mana ya? Kalau seperti ini ya Pak Ibu ya. Media yang cocok ICT ini adalah ya saya ngambil video lah, lebih cepat memahaminya daripada gambar, daripada buku cerita, daripada yang namanya bagan. Saya ngambil video. Kenapa? Memahami hak dan kewajiban warga negara dengan video itu lebih mudah dipahami peserta didik daripada dengan buku cerita atau web dan bagan. Jadi jawabannya saya pilih yang D. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya nomor 4.
Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, berarti cari aja media yang tepat untuk bisa memahami dan menentukan di sini ya. Menentukan jaring-jaring balok. Apakah A, media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok? Oke, baik ya. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. Oke, ini media juga ya, tapi ini kurang tepat. Saya nggak ngambil yang B. Gambar berbagai jenis jaring balok pada kertas berpeta. Oke, bisa jadilah ini media ya. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. Ini kurang baik ya, karena diminta adalah untuk menentukan jaring-jaring balok. Kalau kerangka kawat kurang baik. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Nah, tinggal cari Bapak Ibu yang mana media yang paling cocok untuk dapat memahami menentukan jaring-jaring balok. Ya, saya rasa yang E lah. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Jadi saya pilih yang E. Ini lebih cepat tanggap siswanya daripada kita pilih yang C ataupun yang A. Ini langsung praktek, langsung paham. Karena langsung mereka langsung memegangnya. Jadi langsung memegangnya kalau anak-anak yang SD itu langsung cepat paham ketika mereka eh, apa namanya kontekstual. Nah, jadi nampak. Jadi langsung bisa dipegang. Jadi jawabannya E. Lebih tepat adalah jawaban E. Kita lanjutnya ke soal nomor 5 PCK-nya. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar berisi konten pembelajaran IPAS kelas 5 SD memperkenalkan konsep gerak benda dan gaya. Peserta didik belajar tentang berbagai jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep tersebut. Indikator soal HOTS level kognitif C5 yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang gerak benda dan gaya adalah, perhatikan di sini Bapak Ibu, ada level kognitif C5, kognitif C5 ya. Ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini HOTS ya. Oke. Higher order thinking skill. Ya cari aja jawabannya yang dari KKO-nya, mengidentifikasi, mengikuti instruksi, memprediksi, memilih atau mengukur. Cari jawaban yang levelnya HOTS, high ya tinggi. Apakah A, mengidentifikasi? Ini mudah ya. Kalau mengidentifikasi itu C1, ini mudah. Mengikuti instruksi ini bukan kognitif tapi ini psikomotorik, salahkan saja. Memprediksi, nah, ini sulit ya, memprediksi sulit. Memilih ini juga C1, C2, ini salahkan juga. Mengukur ini ke C3 kalau nggak salah, maka ini mengukur tinggal yang E dengan yang C. Memprediksi gerak benda ketika gaya diterapkan padanya atau mengukur kecepatan benda dengan alat ukur. Mana yang lebih mudah? Ya E, maka yang cari yang high, maka yang C jawabannya. Lebih mudah yang E dengan alat ukur daripada memprediksi gerak benda. Maka jawabannya adalah yang C. Salahkan yang ini. Oke, itu contoh soal PCK, Bapak Ibu. Jadi, soal PCK harus paham pedagoginya. Jadi, PCK, 5 soal PCK sudah selesai kita bahas. Kita lanjut ke soal bagaimana soal SJT-nya. Nih, soal SJT-nya. Sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah minta Anda menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah situational judgment test. Situasi, menangani situasi. Jadi, kalau bahasa Indonesianya observasi kerja sederhana lah ya. Jadi, bagaimana cara memahaminya? Ya cari jawabannya sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Kebijakan-kebijakan yang baik, jadi yang kebijakan yang berdampak baik bagi masalah yang ditimbulkan di dalam soal. Di sini adalah kita hanya disuruh meminta Anda menangani situasi ini. Berarti kita harus netral, kita harus jujur. Berarti jawabannya adalah yang mana? A, B, C, dan E. Fokus pada baik sekolah dalam investigasi dan tindak lanjutnya hasil investigasi. Ini bagus juga. Melakukan investigasi tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi, ini fakta di lapangan, jujur. Menutup-nutupi, salahkan ya. Jangan ambil yang ini. Fokus pada pemulihan, ini juga menutup-nutupi, salahkan juga. Fokus pada penyebab mengapa hal itu terjadi, ini bukan fokusnya. Maka ini ya bisa jadi siang ini, tapi lebih baik yang jujur dan netral. Maka di sini jawabannya adalah yang B lah. Melakukan investigasi, tindak lanjutnya berdasarkan hasil investigasinya. Maka yang B lebih baik karena SJT itu poin 5 sampai 1, poin 5-nya ada di B, poin 4-nya mungkin di A, ini poin 3-nya. Jadi kita pilih yang B. Itu soal SJT ya Pak Ibu. Soalnya berpoin. Lanjut kita ke soal nomor 7.
Anda sedang memberikan pembelajaran di kelas tatkala melihat salah satu peserta didik tampak cemas dan tidak fokus pada materi yang sedang diajarkan. Anda menyadari bahwa peserta didik tersebut mungkin mengalami masalah pribadi atau emosional. Hal yang Anda lakukan adalah masalah di sini adalah tidak fokus pada materi karena dia mengalami masalah pribadi. Jadi cara baiknya yang Anda lakukan sebagai guru apa? A. Meminta bantuan dari siswa lain untuk memberikan dukungan pada peserta didik tersebut, temannya. Oke, kita ambil yang ini. Mendekati dan mengingat saya itu agar fokus pada pelajaran. Kita sadar di sini dia punya masalah pribadi, boleh juga kita menegurnya. Mengabaikan, salahkan saja. Memanggil peserta tersebut ke depan kelas dan menanyakan langsung. Ini buka aib, salahkan juga. Yang E, berbicara secara baik dengan peserta didik tersebut dan menawarkan dukungan begitu pembelajaran usai. A, jawabannya tinggal yang E, yang B, yang A. Mana yang lebih baik? Saya rasa yang E. Berbicara secara pribadi, maka yang ini jawaban terbaiknya 5 poin. Mungkin di sini 4 poin dan di sini 3 poin ya. Kita pilih yang E. Itulah soal, contoh soal SJT Bapak Ibu ya. Jadi contoh soal ini kita bahas tentang guru kelas ya, PGSD. Oke, ini soal studi kasus Bapak Ibu. Soal studi kasus semua gurunya sama. Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real nyata Anda maksimal 500 kata. Jadi Bapak Ibu nuliskan ini 500 kata. Biasakan ini Bapak Ibu tulis dulu di Word atau tulis dulu di website. Bikin sampai 500 kata. Ya, bikin sampai 500 kata. Permasalahan apa yang pernah dihadapi, bagaimana upayanya, apa hasil dari upaya tersebut, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik. Nah, ini contoh jawabannya seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh jawabannya seperti ini. Studi kasus, optimalisasi strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Ini judulnya. Permasalahan yang dihadapi adalah ini. Sebagai seorang guru sekolah dasar yang pernah mengalami tantangan besar, mengajar materi. Ya ini dituliskan sampai 500 kata. Upayanya dia pakai masalah PJBL dan PBL ya. Jadi PJBL dan PBL. Nah, ini contoh jawabannya Bapak Ibu ya. Contoh jawabannya seperti ini ya. Contoh jawabannya seperti ini. Ya Pak Ibu. Oke, ini ya bagi guru kelas yang ingin ya, yang ingin mendapatkan soal-soal ya, soal-soal PCK dan SJT-nya ya, soal-soal PCK dan SJT-nya yang mungkin saja nanti upgrade-nya terus-menerus ya. Jadi yang member, yang sudah member itu nggak usah lagi. Kenapa nih cuman bayar sekali tapi sampai lulus, oke? Yang sudah member ya nggak apa-apa deh, tinggal nunggu saja nanti upgrade-nya di bulan Juli nanti saya kasih soal-soal PCK dan SJT-nya bagi yang belum member, itu bagi member ya. Bagi yang belum member, silakan mendaftar di WA 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426. Nanti akan mendapatkan PCK, SJT, dan studi kasus. Apalagi bagi guru kelas SD ya. Ini kita fokusnya ke guru kelas SD, PCK dan SJT-nya. Kalau guru mapel itu hanya SJT saja, sedangkan PCK-nya hanya dikasih soal-soal saja. Tapi kalau PGSD itu zoomnya PCK dan SJT. Oke, silakan di nomor hubungi ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan yang namanya modul ajar ya, modul ajar. Jadi bayar sekali dapatnya banyak. Modul ajar untuk 2025, 2026 RPP dan lain sebagainya untuk kelas PGSD-nya. Oke. Ini dia ya Pak Ibu, silakan ya. Nanti dapatnya banyak ya Pak Ibu. Referensi modul ajar, studi kasus, soal PCK, SJT, yang dibimbing langsung oleh saya sendiri, Amir Soal Tagalung. Silakan mendaftar di 0852 9770 1528 atau 0823 0770 2426. Sampai tanggal 10 Juli masih diskon ya, 20%. Nanti setelah itu akan naik harganya. Kenapa? Karena di situ nanti akan banyak yang daftar. Oke, silakan dihubungi di 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426. Silakan di screenshot atau disimpan nomornya. Bedanya nanti Bapak Ibu kalau guru kelas SD dibimbing ya, dibimbing sampai yang namanya PCK SJT. Nah, ini dia bedanya nanti. Ini PCK SJT untuk guru kelas ya, PCK SJT. Zoomnya nanti PCK SJT, sedangkan mapel nanti hanya SJT saja karena soal SJT nanti akan guru itu semuanya sama. Sedangkan PCK-nya itu berbeda karena pedagogi konten knowledge berkaitan dengan konten atau bidang Bapak Ibu. Tapi kuncinya sama-sama lah. Itu pedagogi yang sama sendiri. Ada penilaian, ada yang namanya model pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, yang mau daftar Bapak Ibu silakan ya. Silakan disegerakan mendaftar di 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426 khusus guru kelas SD
dan guru mapel, IPA atau PAUD juga bisa mendaftar, tapi bedanya nanti di soalnya ya, di soalnya yang diberi atau di Zoom-nya diberikan. Kalau guru kelas PCK SCT, kalau mapel hanya SCT saja. Nah, harganya juga berbeda. Oke, silakan dihubungi di 0852 ya 9770 1528, di screenshot atau simpan BBM, atau 082304702426. Silakan yang bagi yang mau bergabung, yang belum member, silakan akan mendapatkan soal UTBK ya, studi kasus, PCK, SCT ya. Silakan nonton Bapak Ibu ya. Oke, dibimbing sampai mendapatkan sertifikat ini dan cair tahun depan. Oke, bagi tahap 1. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan disebar videonya. Dan yang bagi yang sudah pernah lulus ya, atau bimbingan saya P3K, PPG, dan CPNS, silahkan ya Bapak Ibu ya, dipromosikan Bapak Ibu ya. Kalau mau lihat testimoninya, tanya aja Bapak Ibu yang pernah bimbel saya ya, kawan-kawan Bapak Ibu ya, atau di TikTok ya, bimbel Pak Amir Tutor. Lihat aja yang disematkan bimbel Pak Amir Tutor itu ada komen-komennya, silahkan aja dilihat di situ, nanti bimbel Pak Amir Tutor di TikTok. Silahkan di situ mau lihat testimoninya, boleh di bimbel Pak Amir Tutor, nanti situ testimoninya di yang saya sematkan ya, tinggal tengok komen-komennya, itu testimoninya. Oke, silakan sekali lagi ya, 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426. Silakan di WA. Oke ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.